Halo anak-anak Bapak di kelas 10, apa kabar hari ini? Luar biasa sekali ya. Baik, anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam pembelajaran PPKN. Namun diharapkan kepada kita semua untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan memohon juga kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Untuk itu, kepada seluruh anak-anak Bapak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Bapak. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan materi pembelajaran kepada kamu. Materinya yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kita akan membahas pengertian daripada kemerdekaan beragama itu seperti apa ya. Baik, next berikutnya. Nah, di sini Bapak sampaikan bahwasanya pengertian kemerdekaan beragama ya dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Kemerdekaan beragama bukan berarti membolehkan kita untuk tidak memiliki agama atau ateis ya. Jadi artinya bukan seperti itu pengertian daripada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Tetap kita harus memiliki agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Baik, next berikutnya. Agama mengatur dua dimensi dalam kehidupan ya. Macam dimensinya diantaranya dimensi vertikal. Ini terdiri dari mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Dimensi vertikal yang kedua mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat kepada Tuhan. Macam dimensi yang kedua, dimensi horizontal. Di mana dimensi horizontal ini mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan. Lalu mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, anak-anak Bapak seluruhnya, diharapkan kepada kita semua, kita di sekolah ini bukan satu agama saja, tetapi berbagai agama di sekolah kita ada. Jadi, diharapkan kepada kita semua ya, di sini sudah disampaikan kepada kamu bahwasanya kita harus berbuat baik kepada orang lain walaupun kita berbeda agama. Ya. Oke, next berikutnya fungsi agama. Ya. Fungsi agama ini seperti apa? Yang pertama, pedoman hidup. Nah, jadi fungsi agama pedoman hidup. Nah, jadi sebagai pedoman agama itu ke dalam hidup kita. Lalu mengatur hubungan antar manusia, mengatur hubungan antar manusia dan Tuhannya, ya sebagai sarana dan memberikan identitas. Jadi Bapak yakin kepada anak Bapak seluruhnya, siapapun kamu, pasti di dalam identitas kamu itu memiliki yang namanya agama. Baik yang agama Islam, baik dia beragama Kristen, baik dia yang beragama Buddha, baik dia yang beragama Hindu, Konghucu, pasti di dalam identitasnya akan diterahkan di situ tentang status agamanya apa, ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini Bapak sampaikan bahwasanya jaminan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti kepada anak-anak Bapak dapat melihat ya buku Undang-Undang Dasarnya, nanti lihat di situ berbagai pasal ada yang mengatur tentang agama. Nah, di sini Bapak sampaikan di antaranya ada pasal 28E ayat 1. Ya, isinya apa itu? Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya yang ditinggalkannya serta berhak kembali. Ya. Jadi di pasal 28E ayat 1 ini, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ya. Oke. Lalu ada pasal 28E ayat 2-nya. Di situ disampaikan bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi tidak boleh ada yang memberikan suatu paksaan kepada orang lain untuk
meyakini kepercayaan seperti dirinya, itu nggak boleh, ya. Nah, jadi artinya kita hanya saja melihat orang itu mempunyai kepercayaan, ya kita hormati, ya. Terkecuali dia mengganggu kepercayaan orang lain, itu baru harus kita larang. Oke, next berikutnya. Untuk mewujudkan terlaksananya undang-undang dalam kehidupan beragama, ya kita harus mengakui adanya kesamaan, ya, oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Ya, jadi ada pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Jadi Bapak sampaikan di sini bahwasanya agama-agama yang diakui di Indonesia itu terdiri dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Ini agama-agama yang diakui ya keberadaannya di Indonesia. Nah, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Nah, siapapun dia orangnya, agamanya pun berbeda, dia punya kewajiban dan hak, ya, kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Nah, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dan agamanya itu, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam terlaksana peribadatan tiap agama, ya. Nah, jadi Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak, kita di sekolah nasional ini ya bukan satu agama saja yang ada di sekolah kita, tetapi berbagai agama. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oke, next berikutnya. Membangun kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama ini sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial serta kekayaan maupun agama agar tercipta ketentraman dalam masyarakat. Nah, jadi tadi yang Bapak sampaikan pada kamu semuanya, kita di sekolah kita ini ya berbagai agama itu ada. Jadi bagaimana kita bisa membangun kerukunan umat beragama di sekolah kita ini? Yaitu dengan cara kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, ya, tidak membuat kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini harapan kita semuanya ya di dalam membangun kerukunan umat beragama di sekolah kita. Oke, next berikutnya. Bentuk kerukunan beragama. Ada trik kerukunan beragama. Di sini Bapak sampaikan bahwasanya ada 3 kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama, ya. Jadi rukun kita sama agama kita sendiri, ya. Kita harus saling rukun, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Lalu kerukunan antar umat beragama. Selain kita saling menghormati dengan satu agama kita punya saling menghormati juga dengan berbeda agama, ya. Lalu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi kita tinggal di Indonesia, kita punya pemerintah. Nah, walaupun pemerintah kita itu yang beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, kita harus menunjukkan kerukunan antar umat beragamanya itu. Jangan nanti kita istilahnya benci atau segala macam. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita hindarkan semuanya. Ya. Jadi kepada anak-anak Bapak diharapkan kepada kita semua, mari kita sama-sama ya membangun karakter bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati ya perbedaan-perbedaan agama yang ada di sekolah kita, di sekitar lingkungan rumah kita, di masyarakat, ya. Ini harus kita ciptakan ini. Baik anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi yang harus Bapak sampaikan pada kamu menyangkut tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Nah, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang membahas tentang bagaimana kita bisa menghormati berbagai perbedaan agama di sekolah kita, maka Bapak mengharapkan kepada kamu ya bentuk karakter-karakter yang ada yang pada diri kamu ini karakter yang baik, ya, karakter yang bisa menghormati, ya, menghargai perbedaan-perbedaan agama yang ada di sekitar lingkungan kita, di sekolah maupun di masyarakat. Baik anak-anak Bapak, itulah materi yang harus Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bye.